Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreator, kembali lagi bersama kita di Podcast Kreator KPI, ruang ngobrol santai bareng anak komunikasi penyiaran Islam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dan penuh inspirasi. Dalam podcast kita kali ini bersama saya Muhammad Nur Iksanuddin yang bakal nemenin teman-teman ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, kita di sini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini dari Fakultas Psikologi Islam Universitas Islam Tribakti. Ini ada Kak Ila. Selamat pagi, selamat siang Kak Ila. Pagi. Ya, di sini ada Kak Nabila juga. Halo Kak. Halo. Nah, Pagi juga. di dalam podcast kita kali ini, kita akan membawakan tema yaitu sinergi mahasiswa FPI dari wadah inspiratif menuju arah dan peran transformatif. Kita bakal bahas gimana sih mahasiswa khususnya di Fakultas Psikologi Islam kita bisa saling bersinergi, membangun wadah inspiratif, punya arah yang jelas dan pastinya berperan aktif dalam membangun perubahan positif di kampus Universitas Islam Tribakti. Dan kita langsung saja untuk podcast kita hari ini. Tema kita kan sinergi mahasiswa FPI. Nah, boleh dijelasin dulu nggak makna dari mahasiswa FPI itu apa sih? Silahkan Kak. Mahasiswa psikologi. Aslinya itu prodi psikologi. Itu bahasa kasarnya buat mahasiswa psikologi itu berubah jalan. Berubah Berubah jalan. Iya, kenapa? Dalam perkuliahan psikologi itu kita tidak hanya mempelajari materi-materi umum, tapi juga kita mempelajari banyak hal seperti studi kasus ataupun seperti contoh-contoh realita sekarang. Jadi mahasiswa itu kan agen perubahan. Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu manusia gitu. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Ya, tentang karakter manusia. Ya, jadi mahasiswa psikologi itu agen perubahan untuk mendalami tentang makna manusia. Soalnya kenapa kok kita perlu mendalami tentang makna manusia? Karena banyak sekali hal-hal di dalam diri manusia itu yang nggak tampak tapi terasa. Seperti contohnya keadaan psikologis ataupun keadaan nonverbal yang sekiranya itu nggak kelihatan dari luar, tapi itu berdampak buat orang. Jadi mahasiswa psikologi itu agen perubahan untuk merubah luka yang tidak tampak untuk jadi sembuh. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga untuk orang lain. Ya. Jadi rata-rata mahasiswa psikologi itu bisa dibilang berawal dari sendiri dan untuk orang lain juga. Iya. Oke. Jadi kan juga kita sebelum bisa menangani orang lain itu kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi berisi pasien-pasien tuh di mahasiswa psikologi itu. Ya mungkin bisa jadi. Kata orang seperti itu. Iya. Banyak yang menganggap seperti itu. Masuk jurusan psikologi untuk mengobati diri sendiri gitu ya. Iya.
Awalnya Awalnya seperti itu. Dan di psikologi ini bagaimana mahasiswa itu bisa saling dukung dan saling tumbuh ini di dalam FPI ini bagaimana? Mahasiswa itu seperti puzzle. Seperti Seperti puzzle. puzzle. Kenapa? Tiap mahasiswa itu punya potongan-potongan karakter yang unik. Nah, terus kalau disatuin tergambarlah suatu gambar yang besar, yang indah. Jadi, eh bukan siapa yang paling menonjol, tapi gimana semuanya bisa jalan bareng buat capai tujuan yang dituju tanpa harus kehilangan jati diri masing-masing. Ya, sangat setuju sekali. Nah, kalau ngomongin FPI, ya psikologi Islam sebagai wadah inspiratif. Nah, menurut kalian apa yang bikin FPI itu bisa menjadi wadah yang inspiratif bagi mahasiswa kampus Tribakti ini? Wadah inspiratif itu tempat untuk mengembangkan inspirasi-inspirasi, gitu kan? Ya, Mahasiswa psikologi bisa dijadikan tempat wadah inspiratif itu seperti halnya kita melakukan diskusi. oh diskusi. Diskusi itu kan kita tidak hanya menjelaskan, tapi kita berbagi pendapat, kita saling memberikan persepsi. Nah, dari itu kita memberikan wadah untuk mereka yang ingin menceritakan, untuk mereka yang ingin melegakan atau meringankan beban yang mereka rasakan. Jadi kayak lewat dari diskusi itu, lewat dari bahasanya ngobrol santai gitu. Juga di dalam kegiatan mahasiswa psikologi itu tidak hanya kumpul-kumpul saja. Jadi banyak yang dilakukan kayak kita ngobrol, terus secara tidak langsung ngobrol itu memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang kita bingungkan. Jadi kita kadang ngerasa nggak sih, kita itu niatnya ngobrol, tapi ternyata lawan bicara itu kok menjawab pertanyaan yang nggak sempat kita utarakan. Ya, ya. Nah, itu makanya pernah saya baca kutipan itu, komunikasi itu penting, bukan yang penting komunikasi. Jadi di dalam psikologi itu ada forum diskusi dan mungkin yang lain juga seperti ngobrol-ngobrol santai gitu, tapi juga memunculkan jawaban-jawaban, solusi-solusi. Mengembangkan ide. Nah, mengembangkan ide. Mungkin ada yang lain selain diskusi? di psikologi juga besok tanggal 26 itu ada acara talkshow. Yang dimana itu konsep acaranya nanti itu seperti kita mengumpulkan semua kebingungan, semua pertanyaan dari seluruh peserta yang datang ke talkshow untuk dijawab oleh pemateri yang telah kita pilih. Jadi nanti ada 2 pemateri. Seperti itu. Jadi tema untuk talkshow besok itu jadi pahlawan untuk diri sendiri. Jadi gimana kita menggali potensi, bagaimana kita mengatasi rasa insecure gitu. Jadi di dalam psikologi itu mungkin kebanyakan itu lebih membahas tentang bagaimana sih kita itu menjadi lebih baik juga. Terus bagaimana kita itu mengatasi semua masalah-masalah kecil yang kadang kita itu dalam kehidupan bingung gitu. Gitu. Kebanyakan diskusi kita, terus acara-acara kita itu banyak tentang seperti itu. Jadi forum diskusi gitu ya. Iya. Nah, ya. Untuk selanjutnya, kalau kita ngomongin arah gerak mahasiswa, nah di kampus Tribakti itu kan kampus yang berbasis Islam juga pondok pesantren. Nah, pasti ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi kakak-kakak FPI ini. Nah, menurut kakak-kakak ini nilai apa saja yang menjadi arah utama gerakan mahasiswa FPI ini? Yang menjadi pegangannya itu adalah nilai-nilai.
nilai-nilai kan kita basicnya pondok. Yang mana pondok itu mungkin terkenal dengan kereligiusannya. Jadi kita memakai nilai-nilai religius. Jadi di psikolog itu ada juga contohnya itu mata kuliah psikologi Islam. Yang mana di sana membahas tentang psikologi itu seperti apa sih, tapi dengan pandangannya tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina gitu. Jadi Ibnu Sina memandang memandang manusia itu sebagai apa ya? Jiwa. Kayak secara bahasa itu dia memandang manusia itu diawali dengan jiwa gitu. Nah, bener. Seperti itu. Psikologi Islam itu juga ngajarin kita untuk seimbang antara kecerdasan intelektual dan spiritualitas. Karena percuma pintar tapi gak punya arah hidup dan tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi setiap kegiatan yang kita laksanakan itu atau pelajaran yang ada dalam mata kuliah psikologi Islam itu pasti ada nilai-nilai Islaminya. Nah, selanjutnya kan kalau ngomongin manfaat, FPI kan pasti punya banyak kegiatan ya. Iya. Nah, boleh dong diceritain salah satu kegiatan saja yang paling berkesan banget atau memiliki dampak yang besar buat mahasiswa. Ya, kemarin tuh kita punya program itu peringatan Hari Mental Sedunia. Jadi kita mengadakan acara itu 2 kali. Pertama di internal, kedua di eksternal. Nah, internal itu buat mahasiswa, semua mahasiswa Universitas Trisakti itu yang mau ikut bisa bergabung. Kenapa kok kita buat 2 kali? Karena kita tahu keterbatasan mahasiswa. Ya. Nggak bisa keluar atau gimana. Jadi kita buat acara itu di internal kampus yang khusus mahasiswa dan eksternal yang nantinya itu kita terjun langsung ke masyarakat dan hal ini kita collab sama Serawung Psikologi. Nah, itu kegiatannya itu banyak, ada mindfulness, terus kita bagi-bagi lollipop, bagi-bagi coklat. Itu untuk internal. Nah, itu untuk internal. Tapi kalau eksternal itu kita bagi gantungan kunci semikolon. Semikolon itu tanda titik koma. Titik koma. Iya. Mm-mm. Yang mana artinya itu apa? Itu upaya seseorang untuk bisa sembuh dari keterpurukan. Nah, kenapa kok kegiatan itu berkesan bagi kita? Soalnya apa? Secara tidak langsung kita terjun ke masyarakat. Secara tidak langsung itu kita berperan untuk mengajak masyarakat untuk tahu, untuk peduli tentang kesehatan mental. Itu kan kadang banyak itu orang-orang luar itu gak tahu tentang apa sih kesehatan mental itu, apa sih yang seharusnya harus dibenahi, apa sih yang seharusnya nggak dilakukan tapi kok tetap dilakukan gitu kan. Kadang kita tuh nggak tahu loh apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan kadang menyakiti hati orang lain. Ya. Nah, itu jadi itu kegiatan itu berkesan banget ya buat kita. Jadi kayak ngerasa gimana ya? Berarti orang lain tuh harus bisa sama-sama sembuh gitu. Apalagi di kegiatan internal. Kemarin ya ada cerita itu satu anak itu benar-benar ngena banget loh di hati. Dia sampai nangis di acara kita internal itu. Soalnya mungkin keadaannya juga mungkin dia capek. Iya. Gitu. Jadi kayak kita yang buat acara itu seneng Ngerasa gitu, berhasil. Ngerasa berhasil gitu acara kita. Oh ternyata kita bisa membantu mereka meskipun hanya bagian kecil. Ya. Kan kadang hal kecil itu kan memberikan sebuah perubahan. Jadi itu seperti curhat gitu. Bukan curhat. Kalau mindfulness itu kan kayak lebih ke umum ya. Halnya itu dilakukan lebih ke umum. Jadi kayak nanti ada musiknya, nanti ada yang membacakan bahwa rasa terima narasinya itu rasa terima kasih untuk diri kita yang sampai sekarang udah mau bertahan gitu. Dan ternyata itu Mbak yang itu tuh setelah tak tanyain gitu kan, ternyata lagi merasakan masa-masa sulit dan setelah mengikuti kegiatan itu Mbaknya ngerasa terima kasih Mbak sudah lebih tenang, saya sudah lebih bisa mengendalikan emosi gitu. Jadi hal itulah yang berkesan banget buat kita karena dari kita juga seneng gitu ternyata berhasil. Hal kecil ternyata bisa berdampak untuk orang lain. Ya, keren.
Jadi bukan hanya hal besar, terkadang hal kecil pun juga bisa berdampak. Mm-mm. Nah, dari lika-liku tadi kan pasti ada tantangannya juga. Nah, apalagi kalau harus kuliah, juga organisasi, dan juga mungkin dengan basic pesantren yang masih ada pendidikan pesantren gitu ya. Itu gimana sih cara teman-teman itu untuk menjaga keseimbangan itu no? Antara kuliah, organisasi, dan kepesantrenan. Lumayan menarik ya pertanyaannya. Karena jujur dari setiap pribadi itu mereka punya trik dan cara tersendiri untuk bisa mengatur waktu gitu. Menurut pengalaman saya pribadi itu untuk mengatur waktu kuliah ataupun di pondok ataupun organisasi ataupun yang lainnya itu eh dari diri saya itu udah punya gambaran. Jadi satu hari sebelum, jadi saya pernah baca buku psikologi, hal apa yang kita lakukan di bangun tidur itu akan berdampak dalam satu hari full itu. Jadi bangun tidur cobalah melakukan hal positif kayak berpikir positif dulu. Jangan kayak bahasanya kalau berperilaku itu bangun tidur masa mau ngapain gitu kan. Setidaknya bangun tidur itu coba berpikir positif. Karena apa? Pikiran positif itu yang bakalan membawa satu hari kita full sampai kita tidur sampai kita bangun lagi. Jadi kalau buat saya itu sebelum melakukan kegiatan saya sudah memplanning kayak nanti aku dari jam segini sampai jam segini kuliah. Nanti selesai kuliah aku mau kumpulan organisasi gitu. Jadi setelah kumpulan organisasi ya udah perihal yang ada di kuliah digeser dulu. Jadi setelah aku kuliah dan kumpulan organisasi, di organisasi itu berarti aku memikirkan apa yang ada di organisasi itu gitu. Nanti setelah itu, oh iya aku habis ini mau ada kegiatan pondok gitu misalkan. Nah setelah itu ya udah, setelah selesai organisasi, aku kegiatan pondok yang memang cukup lumayan berat gitu buat bisa di malam harinya buat aku harus nyelesain yang mana dulu gitu kasih tugas kampus kah, organisasi kah, pondok kah. Jadi menurut aku kalau gak bisa salah satu jangan ditinggal semua. Iya, soalnya gimana ya? Kadang banyak, gak cuman ada tapi banyak orang yang kuliah sambil organisasi sambil mondok itu pasti ada salah satu yang keleler atau salah satu yang gak Terkalahkan. gitu masih ada gitu. Saya juga pernah dapat nasihat mm, menjadi mahasiswa dan santri itu nggak mudah. Jadi sebagaimana mungkin kita bisa menempatkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi nek semisal lagi di pondok ya udah fokus yang di pondok dulu, yang di kampus ya fokus yang di kampus meskipun harus ada yang korbankan misalkan besok ada tugas mepet dan kita belum kerjain gitu. Ya itu menyita waktu istirahat misalkan kita bergadang ngerjain tugas gitu kan. Tapi kan pasti di lain itu ada sisi positifnya. Setidaknya hal yang kita lakukan itu yang bisa kita ambil tuh sisi positifnya aja. Meskipun kadang hati gak bisa bohong gitu kan kayak aku sebel banget sih ada kegiatan ini numpuk gitu. Jadi untuk bisa memberikan schedule baik itu bisa dilakukan dengan berpikir positif di bangun tidur karena berdampak. Soalnya coba wis Masnya kalau misalnya bangun tidur tuh suker, males gitu. Ngerasa nggak sih selama satu harian full, aku mau kuliah males, aku mau ini males gitu. Ya, Ngerasa nggak sih? jadinya males sampai sore, sampai malam pun males. Lah ya Kalau itu. pagi sudah males. Makanya jadi meskipun nanti sorenya tuh aduh aku capek banget hari ini aku bad mood gitu kan. Ya udah tidur tapi menurut saya itu jangan tidur dalam keadaan sebel ataupun bad mood. Soalnya apa? Nanti bangun tidur pasti bakalan tetap kerasa. Jadi sebisa mungkin kita tidur dalam keadaan baik. Kalau dari Kak Ila mungkin ada ya cerita-cerita yang lain menurut antara kuliah, organisasi, dan kepesantrenan. Apa ya? Mungkin hampir sama seperti Mbak Nabila. Emang sehari sebelum
hari yang akan kita lakukan itu kita membuat rencana dulu. Besok itu kita mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Tapi tetap setiap hari itu selalu ada rencana Gagal. yang enggak. Sesuai Kadang itu ada ekspektasi. tiba-tiba ada rencana dadakan kayak gitu. Hmm. Itu juga sebenarnya kalau masalah membagi waktu, kadang saya juga bingung karena emang saya juga basicnya santri, kuliah, plus organisasi gitu. Tapi saya juga dari diri saya sendiri berusaha untuk mengatur waktu itu dengan baik. Hampir sama seperti Mbak Nabila sih kalau menurut saya. Ya, ini adalah potret dua wanita yang sangat keren sekali nih. Nah, ini kalau niatnya kuat kan pasti lingkungan kan juga mendukung. Jadi kalau ada kemauan, saya tetap menjadi santri, saya juga harus seorang mahasiswa, dan juga di bidang organisasi kan kalau ada kemauan kan lingkungan juga pasti akan mendukung. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian transformasi mahasiswa. Nah, ini masuk bagian yang paling menarik yaitu soal transformatif. Kalau mendengar tentang transformatif, pasti kita akan kebayang sebuah perubahan. Transformatif adalah sebuah perubahan dan menurut kakak ini bagaimana mahasiswa FPI itu mengambil peran transformatif atau mengambil perubahan di kampus maupun di masyarakat. Mahasiswa itu kan emang sebuah agen perubahan. Ya, Yang mana kita itu juga harus bukan hanya melakukan kegiatan sehari-hari, tapi kita juga bisa jadi teladan yang baik buat orang sekitar, ya kan? Mulai dari hal kecil, kayak disiplin, aktif berpendapat, sopan, sampai berkontribusi nyata lewat mungkin lewat organisasi seperti itu. Karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Nah, Jadi betul. perubahan itu emang berawal dari hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. konsisten. Mm-mm. Ya, jadi mahasiswa itu enggak hanya kuliah pulang ya, mahasiswa kupu-kupu lah istilahnya itu. Iya, Bener. betul. Nah, jadi kita juga punya tanggung jawab juga Iya. di kampus juga ada tanggung jawab, di selain kita juga organisasi dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya mahasiswa yang kupu-kupu dan rata-rata mahasiswa kupu-kupu kan kosong dia, nggak ada apa-apanya. Tugas juga mepet deadline, kadang juga tugas kan yes ngumpulkan tanpa mengetahui apa isinya kan kadang seperti Iya. itu. Nah, ini ada nggak mungkin pengalaman pribadi yang menurut kalian itu menggambarkan peran transformatif seperti dari mungkin dari program atau yang lain-lainnya dari mahasiswa FPI ini. Peran transformatif, peran perubahan, sisi peran perubahannya mahasiswa FPI ini bagi masyarakat atau mahasiswa. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya. Kita bicara jangan pengalaman pribadi wis. Kayak kalau pengalaman pribadi itu kayak lebih sensitif banget gitu ya. Barangkali privasi barangkali nggak sengaja ngomong hal nggak baik gitu. Dari yang kita lihat, dari yang kita tahu, dari yang kita obrolkan. Jadi tuh transformasi dari mahasiswa kupu-kupu menjadi mahasiswa organisasi. Itu tuh pas sebelum masuk ke BEM salah satunya, BEM psikologi misalkan. Pas awal menjadi mahasiswa kupu-kupu itu yang kita tahu hanyalah kuliah, pulang, tugas gitu kan.
Nah, transformasinya setelah masuk ke BEM psikologi kah atau masuk ke organisasi yang lain, itu tuh kita jadi tahu keadaan dunia sekitar, terus keadaan ratusan atau puluhan kepala yang bisa kita satukan dalam organisasi, juga cara menanggapi perilaku orang lain, cara menanggapi apa namanya? Sebuah ide-ide orang lain gitu. Jadi transformasi di situ, perubahan di situ tuh di mana kita yang tadinya hanya tahu diri kita sendiri, meskipun kita sebenarnya tidak tahu apa sih diri kita itu. Nah, setelah masuk ke organisasi itu transformasinya jadi kita tahu di mana seharusnya aku bertindak, di mana seharusnya aku bisa menjaga omonganku agar tidak menyakiti orang lain. Karena apa? Orang yang hidup sendiri itu justru lebih cenderung cuma tahu dirinya sendiri gitu. Untuk komunikasi dengan orang aja itu susah. Soalnya saya punya teman. Memang dia tuh mungkin bisa dibilang introvert banget dan dia itu nggak pernah ngobrol sama orang. Jadi sekalinya ngobrol itu nyelekit gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si orang itu ngobrol tiba-tiba nyelekit. Kita nggak bisa menyalahkan karena apa? Karena dia udah terbiasa sendiri. Kok disuruh berorganisasi? Jadi kan dia nggak tahu posisi di mana aku harus ngomong yang baik, posisi di mana aku harus ngomong yang gimana gitu. Jadi kan dia nggak tahu. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan itu anak. Jadi setidaknya transformasi itu yang memberikan dampak positif buat kita dan orang lain. Gitu. Ya seperti tadi, suatu hal kecil Kecil bisa berdampak besar. Ya. Dan bisa jadi kita yang menjadi perilaku perubahan itu. Kita tiba di ujung pertemuan, udah nggak kerasa obrolan kita sudah panjang banget dan penuh makna. Ini full daging nih dari mahasiswa FPI ini. Dan ini kita sudah bahas dari mulai wadah, terus arah sampai peran transformasi mahasiswa FPI ini. Nah, sebelum kita tutup, saya mau tanya untuk kedepannya ini FPI ini mau dibawa kemana? Apa yang ingin diwujudkan itu loh dari FPI ini ke depannya? Harapannya. Harapannya sih semoga lebih solidaritasnya lebih baik, terus semoga kita semua bisa jalan bareng-bareng, bisa merangkul sama-sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dengan tidak merubah jati diri kita sendiri. Jadi kayak harapannya semoga mahasiswa psikologi bisa terus berkembang, bisa terus belajar, bisa terus memberikan dampak positif ke masyarakat biar kita sama-sama bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Masya Allah, amin amin. Ini doa dari mahasiswa FPI ini. Ya, dari memberikan manfaat kepada masyarakat ini karena manusia kan juga anfa'uhum linnas. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, semoga apa yang dicita-citakan ini terwujud. Dan untuk yang terakhir, apa pesan-pesan yang mau disampaikan dari KFP ini kepada teman-teman mahasiswa lain agar ikut bersinergi bareng FPI ini? Jangan takut memulai. Mulai dari hal kecil. Kadang hal kecil itu adalah langkah awal untuk menuju langkah yang lebih besar. Yuk tumbuh bareng dan gabung bareng psikologi. Oke. Hari yang sangat luar biasa bersama mahasiswa FPI. Semangat bersinergi dan kebersamaan ini terus hidup di hati setiap mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Di sini sebelum saya tutup, saya punya satu pantun untuk para pemirsa sekalian. Cakep. Pantun. Cakep. Podcast selesai hati bahagia. Banyak pesan yang kita terima. FPI terus berkarya dan berdaya.
untuk Tribakti dan umat tercinta. Terima kasih untuk Kak Ila dan Kak Nabila dan untuk podcastnya hari ini. Dan buat sobat kreator yang lagi dengerin, jangan lupa untuk terus mendukung program Kreator KPI di podcast ini untuk kampus kita tercinta. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, saya Muhammad Nur Iksanuddin pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.